Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Siti Komariah 27. Kali ini kita akan belajar tentang trigonometri, yaitu tentang perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku. Nah, misalkan di sini ada sebuah segitiga, yaitu ABC, di mana titik A di sini, maka depan sudut A itu adalah sisi A kecil. Depan sudut B itu adalah sisi B kecil atau sisi AC. Depan sudut C ini adalah sisi C kecil. Nah, yang paling penting itu adalah alfanya ini. Jika alfa itu ada di sudut B, maka B kecil ini merupakan sisi depan sudut atau D. Kemudian berarti yang C adalah sisi samping, sedangkan A itu adalah sisi miring. Kemudian untuk menentukan A, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Karena sisi A itu adalah sisi yang paling panjang, maka B dan C itu dijumlahkan. Atau bisa juga A sama dengan akar dari B kuadrat plus C kuadrat. Nah, untuk menentukan rumus sinus alfa, kita menggunakan rumus sin demi. Sin alfa yaitu depan per miring, jadi sisi depan per sisi miring, yaitu AC per BC sama dengan B per A. Kemudian kalau untuk menentukan cos alfa atau cosinus alfa itu sama dengan cosami, yaitu samping per miring, sehingga AB per BC atau C per A. Selanjutnya untuk mencari tangen alfa, tangen yaitu tandesa, yaitu sisi depan per sisi samping. Jadi AC per AB atau B per C. Nah, sedangkan kosekan itu adalah kebalikan dari sinus alfa. Jika sin alfa itu adalah sin demi, maka kosekan itu adalah kebalikannya, mi per D. Atau BC per AC sama dengan A per B. Jadi kebalikan, kalau ini B per A, maka di sini A per B. Nah, sedangkan untuk sekan alfa itu juga sama, kebalikan dari cos. Kalau cos itu C per A, maka sekan alfa sama dengan A per C. Nah, sedangkan kotangen itu kebalikan dari tangen. Jika tangen alfa itu B per C, maka kotangen alfa sama dengan C per B. Untuk lebih jelasnya bisa ke contoh soalnya. Misalkan diketahui segitiga siku-siku ABC dengan panjang AB sama dengan 12 cm dan BC 16 cm, tentukan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga berikut ini. Nah, diketahui panjang AB sama dengan 12 cm, kemudian BC 16 cm, maka jika alfanya di sini, maka ini merupakan sisi depan. Jadi sisi depannya sudut. Maka 12 itu merupakan sisi samping atau sa. Sehingga caranya seperti tadi, jika yang ini miring ya. Kemudian caranya seperti tadi, untuk mencari panjang sisi miring atau AC gunakan rumus Pitagoras. Karena AC itu paling panjang, maka rumusnya adalah AC sama dengan akar AB kuadrat plus BC kuadrat. Maka sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Maka AC sama dengan 144 ditambah 256. Sehingga AC sama dengan akar dari 400 itu adalah 20. Sehingga panjang AC sama dengan 20 cm. Nah, sekarang tinggal kita tentukan perbandingan trigonometrinya. Misalkan yang pertama tadi sin alfa, sin demi, depan per miring. Kalau alfanya di sini, depannya sini, berarti 16 per miringnya 20. Jadi 16 per 20, kalau disederhanakan dibagi 4, yaitu 4 per 5. Kemudian cos alfa, rumusnya adalah cosami. Sampingnya 12, miringnya 20. Jadi 12 per 20, atau disederhanakan jadi 3 per 5. Tangen, tandesa, depan per samping, jadi 16 per 12, disederhanakan jadi 4 per 3. Kosekan kebalikan dari sin, kalau sinnya 4 per 5, maka kosekannya adalah 5 per 4. Kemudian sekan alfa kebalikan dari cos, yaitu kalau cos 3 per 5, maka sekannya 5 per 3. Kemudian kotangen, kebalikan dari tangen. Jika tangen 4 per 3, maka kotangen sama dengan 3 per 4. Itu contoh soalnya.
Nah, kita sekarang ke selanjutnya yaitu yang B, perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Nah, sudut-sudut istimewa itu adalah di sini ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, kalau bisa ini harus hafal ya. Jadi cara membacanya yaitu sin 0 derajat itu adalah 0, sin 30 derajat itu setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, dan seterusnya. Nah, misalkan kita ke contoh soal aja. Yang pertama, misalkan diketahui segitiga ABC, siku-siku DC, jika panjang sisi BC sama dengan 20 cm dan besar sudut BAC sama dengan 30 derajat, tentukan panjang sisi AB. Maka bisa kita gambarkan dulu ya. Misalkan ini kan siku-siku di C, maka pas siku-siku itu harus C. Kemudian A dan B itu terserah. Misalkan A di situ, B-nya di situ. Nah, kemudian panjang sisi BC itu adalah 20 cm. Kemudian sudut BAC. BAC. Maka sudutnya itu ada di titik A. Jadi sudutnya adalah 30 derajat. Maka tentukan panjang AB. Nah, kita tadi sudah mempelajari sin demi kosami tandesa. Nah, di sini sudutnya di 30 derajat. Maka BC itu merupakan sisi depan. Jadi BC itu adalah sisi depan, maka AB merupakan sisi miring. Demi, maka menggunakan rumus sin alfa yaitu sin demi, depan per miring. Sehingga sin 30 derajat itu sama dengan depannya 20, miringnya AB. Sin 30 di tabel ini adalah setengah, sehingga setengah sama dengan 20 per AB. Tinggal kalikan silang aja. Jadi AB sama dengan 20 dikalikan 2 sama dengan 40. Jadi panjang sisi AB adalah 40 cm. Nah, kita ke contoh yang kedua, yaitu ini agak soal cerita ya. Anto akan mengukur tinggi suatu pohon. Ia berdiri berjarak 5 meter dari pohon dan melihat pucuk pohon dengan sudut elevasi 45 derajat. Jika tinggi badan Anto adalah 160 cm, tentukan tinggi pohon tersebut. Nah, di sini kita buat ilustrasinya dulu. Misalkan ini tinggi pohonnya, kemudian ini Anto 1,6 meter, kemudian jaraknya itu adalah 5 meter, sedangkan sudut elevasinya itu adalah 45 derajat. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang tadi ya. Perhatikan segitiga CDE. CDE, sudutnya kan di sini, maka CD merupakan sisi depan, CE merupakan sisi samping. Desa, maka kita gunakan rumus tangen. Jadi tangen 45 derajat sama dengan depan per samping. Depannya CD, sampingnya CE. Tangen 45 di tabel tadi bisa dilihat itu adalah 1. 1 sama dengan CD per CE-nya, CE sama dengan 5. Sehingga dikalikan silang menjadi CD sama dengan 5. Jadi tinggi pohon itu adalah CD ini ditambah dengan CB. Sehingga 5 ditambah 1,6 dengan tinggi Anto. Sehingga tinggi pohonnya adalah 6,6 meter. Lebih jelas kita ke contoh 3 ya. Alfi melihat puncak Monas dengan sudut 30 derajat terhadap garis horizontal dari jarak 226 meter. Tentukan tinggi Monas jika tinggi Alfi adalah 1,5 meter. Kita harus buat ilustrasi, misalkan ini Monasnya. Kemudian kita buat ilustrasinya. Sudutnya di sini adalah 30 derajat dari horizontal ya, dengan jarak 226 meter. Kemudian sedangkan tinggi Alfi itu adalah 1,5 meter. Nah, misalkan dari tinggi puncak atas ini ke sini kita misalkan sebagai X. Maka kita misalkan di sini kan sudutnya di sini, maka ini adalah sisi depan. Kemudian yang sini adalah sisi samping. Desa. Maka kita bisa menggunakan rumus tan desa. Jadi tangan 30 derajat sama dengan depan per samping.
tangan 30 tadi di tabel sudah ada, yaitu 1/3 akar 3 sama dengan depannya itu X, sampingnya adalah 226. Nah, di sini 1/3 akar 3, supaya lebih mudah saya ubah menjadi akar 3/3. Jadi akar 3-nya saya taruh di atas ya. Jadi akar 3/3. Kalau sudah tinggal dikalikan silang. Sehingga 3 kali X itu 3X, akar 3 kali 226 itu adalah 226 akar 3. Sehingga X itu sama dengan 226 akar 3 dibagi 3. Atau sama dengan 75,33 akar 3. Jadi tinggi Monas itu adalah X itu 75,33 akar 3 ditambah dengan tinggi Alfi 1,5 meter. Karena di sini satuannya beda, ini ada akarnya, ini enggak ada, maka ini tidak bisa dijumlahkan. Jadi sudah ketemu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.